Bayangkan, setiap tarikan napasmu adalah ketukan pintu dari sesuatu yang amat dekat, namun kerap kau abaikan. Engkau berdiri, mungkin di kamar kecil, mungkin di teras rumah, tetapi di balik mata tertutupmu, sebuah danau hening memantulkan langit pagi. Apakah ibadah, sebagaimana kita jalani setiap hari, hanyalah rentetan gerak formal, atau sesungguhnya panggilan pulang ke pusat jantung semesta? Hari ini, kita akan berjalan perlahan, tidak ada terburu. Setiap menit, setiap huruf, sebuah undangan masuk lebih dalam. Quran mengajarkan, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Tetapi apakah ibadah itu sempit seperti jadwal, atau ia selebar alam, seperti kabut yang kini kau lihat mengangkat dirinya menuju cahaya? Sahabat, pejamkan mata, dengarkan dada. Mari kita mulai perjalanan ini. Seorang sufi tua pernah berkata, manusia beribadah karena 3. Takut neraka, berharap surga, atau rindu kekasih. Di tahap awal, wajar bila kita gerakkan tubuh demi pahala. Namun bila hanya itu, ibadah tak ubahnya transaksi. Ibnu Arabi mengingatkan, gerakan lahir adalah bayang-bayang gerakan batin. Mari kita rasakan. Saat berdiri dalam sholat, apa yang sesungguhnya berdiri? Hanya tulang dan daging, atau kesadaran yang selama ini tertidur? Perhatikan bagaimana pikiran menuntut bukti, sementara hati menuntut kejujuran. Ketika kau menunduk mengikat tali sepatu, sering kau tidak sadar sedang meletakkan ego. Begitu pula rukuk dan sujud. Itu adalah sekolah kerendahan yang Tuhan letakkan gratis di depan pintu kita 5 kali sehari. Jadi, mengapa kita beribadah? Karena dunia terlalu tipis untuk menopang jiwa yang dicipta tak terbatas. Tarik perlahan nafasmu. Di antara 2 tepi inilah rahasia paling purba bersembunyi. Rumi menulis, antara napas masuk dan keluar, di sanalah Tuhan menunggu. Saat engkau berdiri takbir, sebenarnya engkau mentuning paru-paru dengan frekuensi tak terlihat. Di arasi biologi menyebutnya respiratory sinus arrhythmia. Irama jantung mengikuti napas, menenangkan sistem saraf. Ruhani menyebutnya zikr khafi, zikir tersembunyi yang hanya diketahui oleh zat. Cobalah sekarang, tarik 4 hitungan, tahan 4, hembus 6. Rasakan dada melembut, bahu merunduk, dan kepala perlahan ringan. Itulah pintu makrifat termudah. Hadiah gratis, namun sering kita tutup sendiri karena sibuk mengejar dunia yang sedang mengejar kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat 2 tangan terangkat sejajar telinga, seolah-olah seluruh alam tersangkut di telapak, lalu kau lempar ke belakang. Gerakan ringan ini adalah deklarasi kosmik. Aku datang tanpa membawa apa-apa. Sains menunjukkan, mengangkat tangan di kepala memicu postural feedback yang menurunkan hormon stres. Ruhani menunjukkan, melepaskan dunia dari genggamanlah yang menurunkan kegelisahan eksistensial. Bayangkan setiap gawai, utang, komentar medsos, semua terlepas lalu tenggelam seperti kerikil tadi. Bersamaan, kau memasuki ruang suci. Ruang di mana waktu tidak lagi linier dan jarak tidak lagi meter, melainkan keikhlasan. Ibnu Athaillah berkata, amalan zahir adalah pos surat, istiqamah batin adalah isi surat, takbir adalah pos, kesadaranmu isi. Tanpa isi, surat pulang kosong. Ketika rukuk, tulang belakangmu melentur, tangan bertumpu di lutut. Nabi mengajarkan, rukuklah hingga tenang tiap sendi, bambu kuat karena lentur, kayu kaku justru mudah patah. Begitu pula jiwa, ia tegak karena berani mengakui rapuh. Ketika punggungmu sejajar bumi, seakan-akan kau berkata, engkaulah tinggi, aku rendah. Secara psikologis, menundukkan badan, merendahkan nada batin. Secara spiritual, menundukkan batin membuat badan ikut merunduk. Ini simbiosis 2 arah. Biarkan doa di rukuk sederhana. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ulangi perlahan, rasakan setiap suku kata meneteskan hangat ke tulang punggung. Bila matamu basah, jangan kau tahan. Itu bukan kelemahan, melainkan bambu meresap hujan. Sujud adalah paradoks. Kau jatuh ke titik terendah untuk mencapai puncak tertinggi. Nabi bersabda,
Posisi paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Dahi, mahkota ego, menyentuh bumi. Secara syaraf, tekanan lembut di dahi menstimulasi saraf vagus, menenangkan amigdala. Secara ruh, itu adalah penandatanganan perjanjian. Aku hamba, engkau Tuhan. Biarkan air mata jatuh, biarkan pipi basah, biarkan tanah menjadi saksi bahwa ada ego yang retak di sini malam ini. Doakan siapapun yang terlintas, orang tua, tetangga, bahkan musuh. Karena di titik terdekat, garis anugerah terbuka paling lebar. Tegakkan tulang punggung, duduk sejenak. Ini bukan transisi, ini pengakuan. Doa yang diajarkan, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Lihat, betapa panjang daftar kebutuhan manusia. Ampuni, rahmati, cukupkan, tinggikan, beri rezeki. Tunjukkan jalan, sehatkan, maafkan. 8 permohonan dalam satu tarikan napas adalah bukti kita rapuh total. Syahdan, di sela 2 sujud, Rasul pernah menangis hingga janggutnya basah. Bukankah kita lebih pantas menangis? Katakan pada dirimu, tak apa rapuh, asal rapuh di pangkuan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullah. Mengapa salam di kanan dulu lalu kiri? Seakan-akan kau mengatakan kepada malaikat pencatat amal baik di kanan, terima kasih telah sabar. Lalu kau menoleh ke kiri pada malaikat pencatat buruk. Maaf, aku memberi kerja terlalu banyak. Salam adalah eksosfer ibadah. Radiasi kedamaian memancar keluar, menembus ruang sosial. Tanpa salam yang hidup, ibadah berhenti sebagai ritual pribadi. Dengan salam yang hidup, setiap hiruk-pikuk kota menjadi perpanjangan sujud. Nabi tidak pernah menyempurnakan salat tanpa mendoakan manusia di sekitarnya. Jadi, buka matamu, lihat saudara yang berbeda keyakinan, lalu bisikan salam dalam hati. Damai untukmu, karena Tuhanku juga namanya salam. Kini setelah sholat selesai, kau bebas dari gerak, tapi belum bebas dari kebisingan pikiran. Zikir adalah seni mendengar sunyi di balik riuh internal monolog, ucapkan dalam gumam. Allah, Allah, setiap keluarnya napas. Para neurolog menyaksikan, repetisi kata suci menurunkan aktivasi default mode network, pusat lamunan, sehingga mencipta kehadiran. Rumi berkata, gema namamu di dalamku lebih keras dari teriak pasar. Biarkan kata itu menetes, memantul, bergelombang, sampai tak ada jarak antara pengucap dan yang diucap. Hingga pada akhirnya, zikir berhenti di bibir, tapi berdetak di nadi.